Rum, tengah rum, sekedar ketingin.
nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak PMU Pak Minggir, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak ya. Yang kami Bapak yang kami hormati Bapak dan Wakil ataupun yang mewakili dan jajaran di Forkompinjam Bapak Minggir yang berbahagia, teman-teman dari pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kapal Minggir yang kami hormati, dan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yatim piatu yatim yang pada kesempatan sore ini bisa hadir di tengah-tengah kita di Sarang Masjid Al-Umar yang berbahagia dan yang saya cintai. Yang pertama, mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan sore ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam acara pembinaan mu'alaf dan santunan yatim piatu sekapal Dewan Minggir yang diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Untuk selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga umatnya, termasuk kita semua yang hadir di majelis pada kesempatan sore hari ini. Perkenan-kenan kami selaku pembawa acara akan membacakan acara yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah Kemawahyulahi yang nanti akan dibacakan oleh santriwan dari Pondok Pesantren Al-Bayan Wakil Ramadan. Yang berikutnya adalah nomor 3 adalah pengajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Wahabi SKM MPA saking dari Sedang Mulyo Kabupaten Malang. Berikutnya acara yang keempat adalah sambutan dan berikutnya adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang kami cintai adik-adik semuanya, memasuki acara yang perdana pembukaan hari majelis pada kesempatan sore ini, kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah Kemawahyulahi yang akan dibacakan oleh agenda kita Wakil Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dinyatakan pada santriwan santri Ramadan yang sangat berkenan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, adik-adik yang kami cintai dan yang kami sampaikan, niki nek kula tingali sing rawuh ibu-ibu kathah nggih kendhan. Nggih yatim piatu niki. Nggih. Nek kula ya yatim piatu. Bapak terus ibu mesti. Nek mboten oleh santunan. Adik-adik yang belum menyelesaikan presensi di masing-masing kelurahan monggo dipersilakan menuju posnya masing-masing. Paling ujung paling utara Bapak Haji Sukarman Sendangkung, berikutnya Bapak Haji Sumaryoto Sendangrejo, Bu Muhyiddin Sendang Harum. Ini Pak Haji Sidik nganggur ini Sendang Mulya. Nah, orang peminatnya wis telas. Untuk menyingkat waktu, acara segera kita lanjutkan pada memasuki acara yang berikutnya adalah nomor 3, yaitu inti pengajian pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu dipersilakan kepada Ustadz Haji Wahdi SKM MPH. Monggo Ustadz sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah kalamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah masih memberikan pada Bapak Ibu sedaya, adik-adik, nikmat-nikmat agung yang hari ini bisa kita rasakan dari Allah. Bapak Ibu, dari sedaya, adik-adik sihat sedaya nih? Alhamdulillah. Ini nikmat mahal Pak yang harus kita syukuri. Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehat kita sore hari ini, kita bisa jalan dari rumah sampai ke Masjid Al-Umar ini, kita diberikan kesempatan, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas lain sehingga bisa rawuh ke rumah Allah ini adalah nikmat yang mungkin tidak diberikan oleh orang lain. Ada mungkin undangan yang hari ini mungkin diberikan kesempatan sehingga tidak hadir di sini. Tapi Bapak Ibu,
Sedherek sedaya itu diberikan nikmat kesehatan dan waktu luang. Jadi semoga Allah melipat gandakan nikmat yang diberikan Allah pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan sunnah beliau, dan semoga kelak di yaumul akhir Bapak Ibu, adik-adik yang hadir di rumah Allah ini telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada yang umurnya 12 tahun, paling besar berapa ya? 18 ada Pak? 18 tahun. Oke. Saya ingin memberikan kabar gembira kepada adik-adik semua. Kalau adik-adik nanti buka Al-Quran dan kemudian membaca kisah-kisah di Al-Quran tentang anak-anak muda, seperti seumuran adik-adik ini, tidak ada satupun pemuda atau remaja yang diceritakan Allah di Al-Quran itu yang perilakunya negatif. Semua kisah pemuda yang ada di Al-Quran itu Allah kisahkan dengan sebuah akhlak yang bagus. Saya akan menceritakan satu kisah namanya Ashabul Kahfi. Adik-adik sudah pernah baca surat Al-Kahfi? Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu Rasul menuntutkan pada hari apa? Jumat. Oke, luar biasa ya. Kita disunahkan untuk baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ketika Allah kemudian menceritakan pemuda Al-Kahfi dan Allah menutup ciri khas itu di ayat ke-12. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka fityatun, orang-orang pemuda-muda itu yang lari dari negaranya bermil-mil itu Pak, itu umurnya mungkin satu pantaran dengan adik-adik Stoik. Fityatun itu dalam bahasa Arab adalah masa sebelum pemuda. Kalau masa sebelum pemuda itu berarti masih remaja. Jadi pemuda Kahfi yang lari dari negaranya bermil-mil jauhnya itu untuk menyelamatkan akidahnya, umurnya itu masih remaja seperti adik-adik hari ini. Ketika Allah menceritakan tentang pemuda namanya Ibrahim, ada yang tahu Nabi Ibrahim? Ada yang kenal? Kenal di mana Bu? Ibrahim itu ketika diceritakan Allah, ketika Raja Namrud yang kemudian menjadi raja di zaman Nabi Ibrahim pergi keluar kota untuk berburu, kemudian datang lagi ke masuk kota dan mendapatkan Tuhan, patung-patung itu kemudian sudah terpenggal kepalanya dan menyisakan satu patung yang paling besar yang kemudian diberi kampak yang ada di lehernya itu. Maka kemudian mereka marah, siapa yang melakukan ini pada Tuhan kita? Maka salah satu penasehat raja itu mengatakan, qalu sami'na fatayyan kuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang namanya Ibrahim. Allah kembali menggunakan kata fata. Fata itu bentuk nama dari kata fityatun, bentuk tunggal dari kata fityatun. Kalau untuk bacanya namanya fityatun, tunggalnya namanya fata. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, Ibrahim yang memenggal, yang berani memenggal Tuhan, itu umurnya masih sepantaran dengan adik-adik, yakni remaja. Maka ini
sebuah kisah luar biasa yang hari ini Pak, hanya Islam, sekali lagi, hanya Islam yang mampu melahirkan anak-anak seperti ini, remaja-remaja seperti ini, menuliskan tinta emas sejarah di dalam dunia ini. Saya ingin memberikan fakta Pak. Bapak Ibu, Bapak Kapolri itu umurnya berapa sekarang Pak? Pak Kapolsek Pak Agus Listio itu umurnya 56 tahun. Pak Agus Sudiantoro Panglima TNI itu umurnya berapa Pak? Umurnya 54 tahun. Jadi kepala TNI ya, Panglima tertinggi TNI di Indonesia dan kepala kepolisian tertinggi di Indonesia Kapolri itu umur 50-an tahun baru menjabat. Hanya Islam yang mampu dan berani menunjuk anak umur 18 tahun namanya Usama bin Zaid pergi memimpin pasukan ke Romawi yang menjadi pusat bumi waktu itu. Sekarang saya tanya Pak Ibu, ada nggak negara yang kepala TNI-nya, tentaranya umur 18 tahun? Ada nggak? Ya ada. Tidak ada kepala atau puncak pimpinan tertinggi TNI maupun Polri di negara manapun umurnya 18 tahun. Dan Islam membuktikan anak umur 18 tahun bisa menang melawan sebuah negara adidaya yang namanya Roma. Umurnya mungkin masih sepantaran dengan adik-adik. Hanya Islam yang kemudian mampu melahirkan satu orang namanya Imam Syafi'i. Kalau kita lihat ketua MUI di Indonesia itu sudah sepuh Pak, baru kemudian jadi ketua MUI. Rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih. Tapi di Islam Pak, ada anak namanya Imam Syafi'i itu diangkat menjadi mufti negara, umurnya baru 15 tahun. Saya tanya, ada nggak adik-adik yang sekarang umurnya 15 tahun? Siapa? Ada yang angkat tangan? 15 tahun? Jadi baru 15 tahun Pak sudah diangkat menjadi mufti rujukan dalam syariat dan agama sebuah negara. Dan Imam Syafi'i itu dia yatim seperti kita semua. Saya yatim ya sama dengan Pak Ketua Acara. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di Palestina, tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Ibunya ngomong, kalau kita nggak punya uang bukan berarti kita tidak berpendidikan. Kalau teman-teman masuk kelas, engkau di luar kelas, kupingmu kau dengarkan guru itu, maka engkau pun mendapatkan ilmu. Jadi Imam Syafi'i itu tidak duduk di bangku sekolah Pak, tapi duduk di emperan sekolah. Dia mendengar apa yang guru kemudian sampaikan masuk dalam otaknya. Imam Syafi'i itu kalau baca kitab Pak, satu lembarnya, satu halaman harus ditutup. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i baca buku, sekali baca apa? Itu Imam Syafi'i. Dulu seperti adik-adik yatim, ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Tapi semangat ibunya yang kemana-mana mengantar ibu yang luar biasa. Semoga ibu-ibu ini seperti ibunya Imam Syafi'i yang mampu membawa anaknya nanti cemerlang di Islam ini. Dia kemudian tidak ragu Pak, membawa anaknya kemudian ke Mekah, menemui satu imam namanya Imam Malik. Imam Malik ini tidak pernah punya cerita, punya murid anak-anak. Dia nggak mau punya murid anak-anak. Tetapi hari itu ada Syafi'i kecil yang duduk di majelisnya. Kemudian dia berbincang-bincang dan kemudian Imam Malik mengatakan, kamu anak pertama yang duduk di majelisku. Dia membawa kitab namanya kitab Al-Muwatta, tebalnya segini.
itu dihafal di kepalanya Imam Syafi'i. Belum pernah aku mendapatkan memilih murid yang sepertimu kecerdasan. Itu Imam Syafi'i itu yang hari ini dia menjadi bintang di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, dan beliau adalah anak yatim. Maka hari ini Pak, keterbatasan adik-adik tidak boleh menjadi batasan bagi adik-adik untuk sukses di masa yang akan datang. Karena pernah ada anak yatim juga yang hari ini menjadi mazhab terbanyak yang dianut oleh muslim sedunia, Imam Syafi'i. Ada yang tahu Ibnu Sina? Ada yang tahu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu dokter Islam yang belajar tidak di fakultas kedokteran. Dia belajar autodidak, belajar sendiri. Umur 17 tahun dia diangkat menjadi dokter kepresidenan. Hari ini tunjukkan pada saya Pak, dokter yang sudah dari dokter umur 17 tahun tidak ada. Hanya Islam yang mampu melahirkan dokter umur 17 tahun. Dan jangan batasi cita-cita adik. Kok saya yatim kok mas, saya yatim kok pak, saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu. Jangan batasi. Ketika kita punya keterbatasan seperti itu, adik-adik bisa menjadi dokter. Ibnu Sina membuktikan itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, motivasi anak Bapak Ibu untuk belajar lebih keras. Buktikan bahwa anak-anak yatim ini juga bisa berprestasi setiapnya mereka mempunyai kelengkapan orang tua. Karena tidak tahu Pak, hari ini yang ada di samping Bapak Ibu yang Allah takdirkan seperti apa ketika dia dewasa nanti. Bisa jadi yang duduk hari ini di sini akan menjadi dokter subspesialis yang nanti akan menolong banyak orang di Jogja. Sangat mungkin orang-orang yang di sana akan menjadi mas-mas yang di sana itu arsitek yang nanti akan membangun masjid paling megah di Jogja ini. Dan ini hujan Pak. Hujan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka apapun kondisi kita, jangan menjadi pembatas untuk kita bisa berdoa. Ini apa namanya, menjadi sebuah penyakit bagi Bapak Ibu. Umur 17 tahun sudah menjadi dokter kepresidenan. Bapak Ibu tahu Muhammad Al-Fatih? Tahu Muhammad Al-Fatih? Siapa? Jawab. Kalau nanti bisa menjawab, dapat hadiah dari Pak Panen Bubur. Ada yang tahu apa namanya Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu Pak, itu adalah satu-satunya raja yang diangkat di kekhalifahan Turki Utsmani. Umurnya baru 22 tahun dan berhasil menumbangkan Romawi Barat yang di Konstantinopel. Rasulullah itu mengatakan nanti Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkannya. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pasukan itu. Dan karena omongan Rasul, semua sahabat pengen menjadi orang yang diciptakan Rasul itu Pak. Maka banyak sahabat makannya ditemukan di sekitar Turki karena pengen menaklukkan Konstantinopel, tapi tidak berhasil. 8 generasi setelah itu muncul satu sosok namanya Al-Fatih yang kecilnya seperti ini, belajar Quran dari Aksamsuddin namanya. Kemudian Aksamsuddin itu kalau habis TPA ngajak Imam Syafi'i pergi berkuda, sampai kuda itu tenggelam, lehernya tidak berani maju dan menunjukkan ini benteng yang nanti akan kau taklukkan. Umur 22 tahun Pak, Imam Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan benteng yang belum pernah ditaklukkan Rasul.
Ini menjadi motivasi kita, Pak. Maka di tengah kita nanti orang-orang yang berjiwa seperti Muhammad Fatih yang nanti bisa memberikan tinta emas kembali di Islam ini. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah jalan dari pinggir ke pernah lewat jalan Bedia? Pernah. Saya tanya, di samping kiri kanan ada pagar, ada dicoret-coret pakai pilok. Itu kira-kira yang nyoret-nyoret itu anak muda atau orang yang sudah sepuh? Anak orang sepuh? Anak muda. Kira-kira orangnya ada di sini nggak? Yang nyoret? Ada. Saya yakin nggak ada. Kenapa saya kemudian punya keyakinan orang yang nyurat-nyurat itu mungkin tidak pernah dekat dengan masjid, dan dari yang hadir di sini adalah anak-anak soleh yang sujudnya di masjid, yang kemudian kelak bisa membawa derajat keluarganya naik punggung tinggi. Jadi ini menjadi menjadi anomali, Pak, karena di Al-Quran itu tidak ada cerita pemuda yang negatif. Kalaupun ada, berarti itu ada di dunia hari ini. Dan semoga saya berharap adik-adik yang hari ini ada di masjid ini patah semangat, belajar terus, dekat dengan Quran. Siapapun yang dekat dengan akan istimewa. Dan karena Quran itulah kita nanti akan diistimewakan oleh Allah, dan kelak siapa di sini jadi para pemimpin negeri ini. Amin ya Rabbal alamin. Ini motivasi dari saya pada sore hari ini. Terakhir saya ingin membacakan sebuah ayat peringatan bagi kita semua. Allah mengatakan di surat Maryam. Ini menjadi reminder Bapak Ibu saya, adik-adik sekalian. Apa perkataan Allah? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka, tadi yang saya ceritakan tadi, generasi-generasi emas tadi, pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka telah menemui kesesatan. Jadi intinya, pertama, jaga sholat adik-adik, jangan pernah sholatnya bolong. Yang kedua, jaga nafsunya, jangan memperturutkan syahwatnya. Hari ini mungkin ada yang pegang HP, ada yang pegang iPhone. Di iPhone itu ada banyak sekali gambar-gambar yang tidak pantas dilihat. Jangan perturutkan hawa nafsu kita untuk melihat hal seperti itu. Ketika kita sholatnya dijaga, kemudian syahwatnya dijaga, janji Allah adalah kita nanti akan dibimbing oleh Allah. Maka tidak ada orang yang kemudian ketika dibimbing oleh Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan-jalan kesuksesan. Maka di dalam panggilan sholat itu muadzin manggil hayyal falah, hayyal sholat, hayyal falah. Siapa yang sholat pasti dia akan sukses, pasti dia akan berhasil, pasti dia akan menemui kecemerlangan. Itu kalau dia. Maka di sore hari ini pesan terakhir saya adalah jaga sholat. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah bolong-bolong, dan semoga ini menjadi pertanda kalau kita kemudian sholatnya menegakkan sholat dengan baik. Allah nanti jaga sampai kita meninggal, dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya harus berpindah tempat karena ada janji dengan forum yang lain untuk di sana. Dan semoga sore hari yang berkah ini hujan turun bersama kita menjadi tanda baik. Inilah Allah, inilah anak-anak yang akan dipilih Allah untuk menjadikan bapak-bapak yang hidup di depan. Apa tahu dari pojok sana akan jadi panelu minggu.
Siapa tahu yang ada di sana akan menjadi dokter yang nanti bertugas di puskesmas Minggir. Nanti lahir para guru-guru yang akan mendidik kembali anak-anak dan cucu kita semua. Dan semoga ketika kita punya keinginan, Allah lah zat yang maha mewujudkan semuanya. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat diaturaken dumateng kebahagiaanipun Bapak Haji Wahaji SKM MPA yang sampun maringi tausiah dumateng kula panjenengan sedaya adik-adik kaliyan pendamping pilih lan saya yang sama rawuh wonten majelis menika mugi-mugi menapa ingkang aturaken manfaat dhateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kalau itu adik-adik yang kami hormati, memasuki acara yang berikutnya adalah sambutan. Yang pertama disuruh diminta sambutan dari Bapak Koramil yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Ibu Bapak Supardi sebagai Babinsa Kelurahan Sendang Sari. Untuk itu waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Wahabi, yang saya hormati Bapak Khairul Minggir atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek Minggir atau yang mewakili. Pertama-tama mohon maaf yang saya hormati pengurus DMI Kapanewon Minggir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, dan pendamping anak-anak yatim piatu dan adik-adik anak-anak yatim piatu Kapanewon Minggir yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian izinkan saya mewakili dari pemerintah Kapanewon Minggir mohon izinkan Bapak Panewu yang tidak bisa hadir karena sesuatu tugas yang tidak. Kemudian memohonkan izin kepada Bapak Kapolsek, juga ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan juga. Kemudian juga Bapak Dan Ramil sehingga mewakilkan saya untuk hadir di tempat ini karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Di sini kami ikut senang, ikut bangga dengan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan, ya. Karena kegiatan ini bisa memotivasi untuk adik-adik yatim piatu semuanya. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Bapak Ustadz, sudah lengkap, sudah pepak, ya, Bapak Ibu. Tinggal mari kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Wahabi tadi. Kemudian dari saya berpesan kepada adik-adikku anak yatim piatu ini, jangan
terpengaruh oleh adik-adik di luar sana. Ya, mari belajar yang rajin, yang tekun, meraih cita-cita setinggi mungkin. Jangan terpengaruh dengan anak-anak di luar sana, ada kabut-kabutan, balapan liar, kemudian apalagi ini di musim puasa, jangan terpengaruh ikut-ikutan main petasan, karena hal ini bisa membahayakan untuk kita semua. Ya, jangan ikut-ikutan main petasan. Kemudian tetap semangat belajar untuk meraih prestasi. Semoga adik-adikku ini kelak seperti yang disampaikan Pak Haji Wahyu tadi, kalian semua yang meneruskan kami di sini menjadi generasi bangsa yang membahagiakan, jadi anak soleh dan soleha. Ya, kami perlu mengharap kepada adik-adik semua kelak menjadi pemimpin bangsa yang tangguh, sehingga kegiatan ini betul-betul kami senang, berbangga bisa memotivasi adik-adik semua. Akhirnya dari saya cukup sekian, banyak kekurangan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sambutan dari atas nama dari Bapak Lewonti yang telah disampaikan oleh Bapak Supati sebagai Binsa Kalurahan Kendang Sari. Memasuki untuk cara sambutan yang kedua, mohon kepada Bapak Salvi Sumaryono untuk berkenan menyampaikan kata sambutan. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pangeruwanto yang mewakili, yang terhormat juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari Dan Ramil atau yang mewakili dari teman-teman DNI, dari Bapak dan Ibu pengantar putra putri semuanya, dan anak-anak semuanya yang berbahagia. Kita tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalik dan tambah adem gitu. Tambah adem atau tambah hangat gitu. Alhamdulillah, moga-moga kita selalu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita tunggu syafaatnya di kemudian hari. Bapak dan Ibu dan anak-anak, seperti pesan yang pertama yang kita sampaikan, terima kasih sekali dari Bapak Pangeru, dari Bapak Kapolsek dan Ramil, dari semua teman-teman yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat membahagiakan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sampaikan dari masing-masing tendang. Dari Sendang Agung itu yang hadir 35, dari Sendang Mulyo yang hadir 21, dari Sendang Arum 17, dari Sendang Sari itu 17 juga. Nah, ini semua kayak gini. Sendang Rejo. Wow, berapa rekor ini? 60 tambah 9, 69. Tepuk tangan. Kalau tepuk tangan. Pesan dan kesan dari Bapak Ustadz, gitu. Pesannya apa nih? Hari apa? Jadilah generasi muda yang Qur'ani, jadilah generasi muda yang menjadi
idam-idaman bapak ibu kalian, dan insya Allah usia berapa nanti sudah menjadi seorang yang dipercaya umurnya lagi 15 tahun. Nah, ini yang masih umurnya setahun, masih umurnya 2 tahun, masih umurnya 10 tahun, masih umurnya 15 tahun, 17 tahun. Nah, moga-moga apa yang dicita-citakan Gusti Allah meridhoi keinginan putra putri semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan karena ini adalah santunan yang diberikan ini adalah dari seorang hamba Allah. Kita doakan mereka semoga usahanya berjalan dengan lancar, diberikan umur yang barokah, dan insya Allah di tahun yang akan datang, insya Allah tetap mengadakan kegiatan seperti pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Kalau kemarin itu adalah mu'alaf saudara-saudara kita yang baru saja masuk Islam, sudah ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Kita kumpulkan alhamdulillah yang hadir juga cukup banyak sendiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan anak-anak semuanya yang kalian sayangi dan kalian cintai, mohon maaf kepada semuanya saja apabila kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini masih banyak kekurangan dalam segala hal, baik tempat maupun sarana prasarana kurang berkenan. Kami dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Nanti silakan dari Pak Soja akan memberikan keterangan, menyampaikan santunan kepada putra putri kita, nanti dari masing-masing dan itu biar Pak Soja menyampaikan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak dari kapan Nuwah Mikir yang telah hadir di kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara Pak Lujo, kepada Ibu Tuti sama Bapak Pemimpin Mangga, Pak Lujo,